Kesalahan sekecil apapun pasti dicari, apalagi ada yang mau numpang naik, ada yang mau numpang inilah, numpang itulah. Itu hal normal. Makanya saya kasih panggung buat abang kreator magang. Ya, beda ini buat Ricik dan buat saya. Ya, contoh seperti ini. Saya buat akun yang pertama untuk saya bikin kreator gitu kan, jadi kreator gitu. Terus akun yang kedua saya juga gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat datang di channelnya Konya Channel. Nah, di sini kita bakalan bahas per Facebookan lagi nih, teman-teman ya. Jadi, di sini kita bakalan bikin temanya itu terserah kalian ya. Pokoknya apapun keluhannya kalian komentar di bawah. Kemarin ada yang komen katanya gini, "Bang, saya nggak ada keluhan tapi saya tetap nonton." Saya ucapkan terima kasih yang pertama. Yang kedua, coba absen dari mana kalian tempat tinggal kalian ya teman-teman ya, karena saya ingin mendekatkan saya dengan penonton-penonton semuanya yang nonton video ini, yang nonton channel ini, karena di sini tempatnya kita itu sama, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, jadi saya anggap semuanya sama rata dan kita bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, teman-teman, kita bakalan bahas dari komentar yang pertama nih. Komentar yang pertama, "Bang, saya mau tanya, akun saya kena pelanggaran di Reel sudah dihapus otomatis, tapi masih direkomendasikan. Semenjak kena PL atau kena pelanggaran ya, teman-teman, tayangan jadi rendah, apa bisa sembuh lagi? Kalau bisa, gimana solusinya? Makasih Bang, ditunggu jawabannya." Oke, untuk Abang Arya Putra, sekarang jawabannya. Yang pertama, kalau misalkan Reels itu kena pelanggaran dan langsung otomatis dihapus, biasanya ya, ini biasanya nih, kebanyakan ketika langsung dihapus otomatis sama pihak Facebook, itu ada hukuman, teman-teman ya, ada hukuman. Tapi yang saya anehkan di sini, Bang Arya bilangnya rekomendasi masih direkomendasikan. Nah, berarti saya nggak tahu nih pelanggarannya, reelsnya yang disebut pelanggaran itu seperti apa. Karena contoh seperti ini ya, ini buat Bang Arya yang nonton video ini, ataupun teman-teman yang punya permasalahan yang sama, semoga ini jadi solusi buat teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita memposting suatu reels ataupun video yang tersebut ada pelanggaran, itu otomatis dihapus sama pihak Facebook. Lanjut, yang terefek nih, yang kena hukumannya biasanya rekomendasi profil yang ditangguhkan ataupun yang tidak direkomendasikan. Terus yang kedua, monetisasi yang warna kuning ataupun warna merah. Kalau merah yaitu berat, kalau kuning yaitu berarti ringan tapi hati-hati. Itu udah ada warning ya. Nah, terus teman-teman, untuk Bang Arya ini, dia rekomendasinya nggak terdampak, tapi dari segi penonton. Penontonnya yang drop ataupun yang turun. Gimana nih solusinya? Solusinya yang pertama, Bang Arya tetap harus konsisten ya. Bang Arya tetap harus ngupload. Terus kapan nih Bang sembuhnya? Kita nggak tahu. Kapan sembuhnya nggak tahu. Karena hukuman tersebut itu biasanya berbeda setiap akun. Tapi saya kasih ciri-cirinya dan saya kasih kebiasaan ketika terkena pelanggaran tersebut. Yang pertama itu segi 3 bulan. Biasanya 3 bulan sembuh. Itu 3 bulan tuh sembuh total ya teman-teman. Ada yang 1 bulan, ada. Setiap akun berbeda pokoknya. Dan kita nggak tahu akun saya kena pelanggaran sembuhnya berapa bulan, saya nggak tahu. Yang jelas 1 bulan sampai 3 bulan. Oke, kalau lebih berat itu 9 bulan. Kalau lebih berat ya, kalau misalkan ringan ya sekitaran sebulan ataupun 3 bulan. Terus, untuk solusi Bang Arya, yang pertama konsisten, yang kedua tetap kita menjaga tema kita ya. Jangan sampai karena penonton itu drop, berpikiran dalam artian, oh ini tema ini udah nggak rame, jadi pindah tema. Bukan seperti itu ya Bang. Tapi lebih ke Abang harus mempertahankan tema tersebut, video tersebut, dan mengupgrade ataupun menambah skill editing Abang. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita melakukan pelanggaran dan kita menerima sebuah hukuman, yaitu normal, kita harus terima dan kita harus jalani gitu loh. Sekarang sekarang terdampak nih karena sepi. Ya udah Abang bertahan, konsisten dulu. Nanti ketika sembuh pasti bakalan kembali normal. Itu satu ya, teman-teman. Untuk solusinya seperti itu sih, Bang. Lebih tepatnya Abang jangan sampai goyang, jangan sampai berhenti, jangan sampai pindah tema. Pokoknya lanjutin. Oke? Next, untuk pertanyaan yang kedua. Dari segi pembahasannya bagus, alhamdulillah. Tapi sekarang mau tanya, boleh di video terakhir
Lu bilang punya banyak akun. Setahu saya Facebook harus permuk, tidak bisa asal buat akun. Benar atau tidak? Oke, yang pertama kita jawab benar atau tidaknya itu tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena teman-teman ini yang awam, yang nggak tahu, saya bilang dulu permuk ya. Sebenarnya nggak ada sangkut pautan sama aplikasi lain, sama website lain, sama apapun itu nggak ada teman-teman ya. Bikin akun itu ya sejalannya aja gitu loh. Bikin akun kayak misal contoh saya. Kenapa saya punya banyak akun? Yang pertama saya buat akun dengan jelas, bukan buat licik ya. Beda ini, buat licik dan buat saya bangun ya. Contoh seperti ini. Saya buat akun yang pertama untuk saya bikin kreator gitu kan, jadi kreator gitu. Terus akun yang kedua saya juga bikin untuk kreator juga gitu, untuk saya kembangkan. Yang ketiga saya bikin juga untuk dikembangkan. Nah, dari tiga tersebut saya nggak ada, misalkan contoh kayak gini ya, contoh. Akun pertama saya buat, akun kedua saya buat untuk mensupport akun pertama. Misalkan akun pertama saya mengupload video terus di-share sama akun yang kedua sama akun yang ketiga. Itu akun yang kedua sama akun yang ketiga otomatis terbaca dan biasanya terkena ban ataupun dinonaktifkan. Kalau misalkan tujuan kita untuk mensupport akun yang utama. Dan itu kalau kebaca ya akun yang kedua sama yang ketiga yang terdampak. Kalau akun utamanya terdampak gak bang? Yaitu tergantung Facebook yang memutuskan, karena saya bukan pihak Facebook. Tapi yang biasanya yang terkejadian ya, yang kejadian itu akun yang utama tidak terdampak, tapi ya tetap segitu-segitu aja. Oke? Nah, tadi udah saya jawab pertanyaan yang barusan, benar atau tidak, saya jawab tidak. Tergantung kita memakai akun tersebut. Contoh, kita bikin akun yang pertama satu Gmail, terus akun yang kedua beda Gmail, yang ketiga beda Gmail. Itu semuanya harus berbeda, nggak bisa satu Gmail yang sama, nggak bisa. Ya. Terus yang kedua, bang apakah bisa nomor telepon sama? Jangan sama, tetap beda. Nggak ada nomor telepon lagi, ya modal. Gitu loh. Saya bikin akun utama, akun yang kedua, akun yang ketiga. Sampai akun yang ketujuh, semuanya beda nomor HP. Beda nomor HP, ya. 7 akun, saya beda nomor HP semua. Loh, bang, kan HP itu cuma maksimal 2 nomor. Iya, saya masukin. Misal contoh kayak gini, saya mau bikin akun yang pertama, yang kedua. Otomatis SIM 1, SIM 2 itu saya masukin di situ. Di akun pertama 1, di akun yang kedua 1. Terus yang akun ketiganya gimana bang? Ini slot SIM aja di HP cuma 2. Ya saya masukin, saya copot dulu, saya masukin yang baru nomor, lalu saya buat akun yang ketiga. Gitu loh. Terus aja nyampe saya bikin akun 7. Oke, ini saya ya. Kalau buat teman-teman mau bikin 4, 3 itu terserah teman-teman. Yang penting ini saya gambarin. Oke. Nah, setelah itu ketika saya udah bikin akun 7 nih semuanya, udah saya buat. Terus ada pertanyaan. Lah, nggak masuk akal bang 7 akun. Nggak masuk akalnya di mana? Coba saya jelasin ya. Satu hari saya bikin akun 1. Enggak 7 akun dalam waktu sehari. Tidak 7 akun dalam waktu 1 hari. Saya bikin 1 akun per hari. Ya, berarti saya bikin 7 akun dalam waktu 7 hari, berarti 1 minggu. Ya, teman-teman, enggak misal hari Senin saya bikin langsung 7, dam. Tidak, saya bikinnya sehari 1 dulu, besoknya bikin lagi. Seperti itu, teman-teman. Terus apakah ada tambahan aplikasi lain? Tidak. Bikin aja seperti biasa. Dan teman-teman harus tahu, saya bikin akun bukan tahun ini. Ya. 7 akun yang saya buat, itu 5 akun udah dari tahun lalu. 2 akun baru saya buat bulan kemarin. Baru saya buat setelah saya bertemu sama orang lain yang memang dia udah sukses. Ya, mereka udah sukses, mereka udah jalan. Saya pengen tahu. Karena saya belum sukses, itu kan belum besar lah intinya. Teman-teman, ya, kita belajar sama mereka yang udah di atas, bukan belajar sama mereka yang masih di bawah. Ya, itu pelajaran sih ya teman-teman. Jadi saya belajar ke mereka yang udah sukses, yang udah naik. Saya tanya, setiap orang itu pegang akun berapa sih? Ya, aku tanya kayak gitu. Terus dia jawab, ada yang 10, 20, 30. Saya pikir, saya cuma ada 5, ternyata
kecil gitu loh. Orang tuh pegang 10, 20, 30. Oke, ini saya berubah nih. Oke, dapat ilmu, ya udah saya langsung bikin 2 lagi. Sekarang 7. Apakah ada rencana untuk nambah? Ada, tapi nggak sekarang karena ya harus proses dulu. Yang 2 aja belum selesai nih saya proses gitu loh. Kalau yang 2 udah jalan sama yang 5 udah jalan, baru saya mau bikin lagi. Teman-teman ya seperti itu. Bukan sehari kita langsung bikin 10, 20. Ya iyalah nggak bisa teman-teman ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Kata siapa dolar turun? Salah mengartikan lubang. Dolar mah naik 16.000 sampai 17.000 per 1 dolar. Yang nempelnya aja yang dikit karena iklan lagi diperbaharui. Jadi jam tayang tinggi, dolar nempel dikit. Bukan lu bilang dolar turun, kocak lu. Ini buat kreator magang. Sebenarnya ini saya kemarin udah balas di komentar, kalian bisa cek aja. Di situ udah saya balas sebenarnya, tapi saya pengen bahas di sini biar Anda yang ngetik ya, biar Anda yang ngetik ini kreator magang, saya kasih panggung buatmu dan saya kasih tahu di telingamu, di pinggir telingamu. Saya bilang, ada nggak saya ngomong rupiah ke dolar itu turun? Ada nggak? Yang ada saya ngomong pendapatan dolar dari Facebook itu turun. Saya ngomong seperti itu, beda nggak? Terus yang abang kreator magang jelasin itu apa? Perpindahan dari rupiah ke dolar kan? Ya jelas, naik. Siapa yang bilang turun? Nggak ada yang bilang turun. Yang saya bilang, pendapatan dolar dari Facebook itu turun. Jelas? Nggak jelas lagi. Telinganya dibersihin. Teman-teman, mohon maaf barusan agak sedikit terbawa emosi. Ya karena seperti itu. Ya, itu fakta di sosial media. Kalau misalkan kesalahan sekecil apapun pasti dicari. Apalagi ada yang mau numpang naik, ada yang mau numpang inilah, numpang itulah. Itu hal normal. Makanya saya kasih panggung buat abang kreator magang ya. Saya tahu Anda siapa, saya tahu tema Anda apa. Yang jelas, saya nitip pesan kepadamu ya, jangan mau ngasih informasi palsu. Kalau tidak mau dosamu bertambah. Saya tahu kamu edukasi Facebook, tapi nggak di YouTube. Ada di Facebook, saya tahu Facebookmu apa. Hati-hati ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang di komentar tadi terjawab semua. Dan itu solusi-solusi dari saya. Yang pertama, tetap konsisten. Yang pertanyaan yang pertama nih, tetap konsisten dan tidak usah pindah jalur atau lagi pindah tema, jangan. Karena itu sebuah hukuman yang normal dan tidak bisa dipercepat. Tidak bisa dipercepat untuk menyelesaikan hal hukuman tersebut. Hukuman tetap berjalan dan tidak bisa diselesaikan secara instan, oke? Terus yang kedua, untuk yang kedua dari segi bikin akun Facebook nggak bisa langsung langsung banyak. Iya memang nggak bisa langsung banyak. Tetap harus kita membuat itu dengan jangka waktu. Nggak bisa dalam waktu sehari ini kita bikin langsung 20 akun, nggak bisa. Harus kasih jangka waktu dan kita harus mempersiapkan akun Gmail, nomor HP yang berbeda, tidak bisa disamakan, oke? Terus next untuk yang ketiga yang barusan yang ngeritik saya, yang nyari kesalahan-kesalahan saya bilang, saya kasih panggung buatmu bang. Udah disebut kreator magang. Dan buat teman-teman, kalau mau silaturahmi silahkan, kalaupun enggak usah ya, biarin aja. Terus untuk selanjutnya, komentar di bawah apa permasalahan kalian, apa hambatan kalian, kita bakal bahas di next video. Buat teman-teman yang tidak ada permasalahan tapi nonton video ini, absen dari mana aja biar saya tahu buat teman-teman semuanya. Nanti ketika kita main ataupun saya keluar, kita bertemu di jalan, sapa aja, kita bakalan diskusi bareng. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum.